Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah Psikologi Pendidikan kali ini akan menyampaikan materi tentang motivasi belajar teori Albert Bandura. Anggota kelompok kami yang pertama Muhammad Nur Faizin, yang kedua Umi Hoiriyah, yang ketiga Zulzilatun Nabawiyah, dan yang keempat Charlie Media Ariska. Ada 3 pokok pembahasan pada materi kali ini, yaitu yang pertama, konsep motivasi belajar menurut Albert Bandura. 2. Prinsip motivasi belajar menurut Albert Bandura. Dan yang ketiga, implementasi motivasi belajar menurut Albert Bandura. Poin yang pertama, konsep motivasi belajar menurut Albert Bandura. Menurut Bandura, sebagian besar perilaku manusia dipelajari secara observatif lewat modeling. Dengan melihat bagaimana orang lain berperilaku, maka akan muncul konsep baru yang dipercaya menjadi cara bertindak yang tepat. Dalam pengembangan teori Bandura, ia menjelaskan cara seseorang mengontrol kejadian dalam kehidupan melalui pikiran dan tindakan yang mengatur diri sendiri. Proses fundamentalnya meliputi penetapan arah tujuan, evaluasi asumsi hasil dari sebuah tindakan, evaluasi kemajuan pencapaian tujuan, dan pengaturan diri terhadap pikiran, emosi, dan tindakan. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam menerapkan teori belajar sosial yaitu 1. Mementingkan pengaruh lingkungan, 2. Mementingkan bagian-bagian, 3. Mementingkan peranan reaksi, selanjutnya 4. Mengutamakan mekanisme terbentuknya hasil belajar melalui prosedur stimulus respon. Yang kelima, mementingkan peranan kemampuan yang sudah terbentuk sebelumnya. 6. Mementingkan pembentukan kebiasaan melalui latihan dan pengulangan. Dan yang terakhir 7, yaitu hasil belajar yang dicapai adalah munculnya perilaku yang diinginkan. Adapun materi yang kedua yaitu tentang prinsip motivasi belajar menurut Albert Bandura. Ada beberapa prinsip motivasi dalam belajar menurut Albert Bandura, antara lain 1. Perhatian, yaitu siswa lebih mungkin memperhatikan model berstatus tinggi daripada yang berstatus rendah. 2. Retensi, yaitu tingkah laku yang akan ditiru harus disimbolisasikan dalam ingatan. Yang ketiga, reproduksi, yaitu gerak peniruan tingkah laku model atau behavior production process. Sesudah mengamati dengan penuh perhatian dan memasukkannya ke dalam ingatan, orang lalu bertingkah laku. Dan yang terakhir 4, yaitu motivasi. Seringkali anak-anak meniru apa yang dikatakan atau dilakukan pemeraga, menyimpan informasi dalam memori dan memiliki keterampilan motorik untuk melakukan tindakan, tetapi tidak termotivasi untuk melakukan perilaku pemeraga. Untuk materi yang ketiga adalah implementasi motivasi belajar menurut Albert Bandura. Terdapat banyak implikasi teori belajar sosial yang dikemukakan oleh Bandura untuk pembelajaran di kelas. Antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik sering belajar hanya dengan mengamati tingkah laku orang lain, yaitu guru. Yang kedua, menggambarkan konsekuensi perilaku yang secara efektif dapat meningkatkan perilaku yang sesuai dengan yang diharapkan dan menurunkan perilaku yang tidak pantas. Yang ketiga, peniruan atau modeling, menyediakan alternatif untuk membentuk perilaku baru untuk belajar. Yang keempat, guru dan orang tua harus menjadi model perilaku yang sesuai dan berhati-hati agar peserta didik tidak meniru perilaku yang tidak pantas. Yang kelima, peserta didik harus percaya bahwa mereka mampu menyelesaikan tugas-tugas sekolah, sehingga guru dapat meningkatkan rasa percaya diri peserta didik dengan memperlihatkan pengalaman orang lain yang sudah sukses
atau menceritakan pengalaman kesuksesan guru itu sendiri. Dan yang terakhir, guru harus membantu peserta didik dalam menetapkan harapan yang realistis untuk prestasi akademiknya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata atau kesalahan materi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.